Indonesia. Bab 595 ambil langkah terakhir. Raja Pangu tiba-tiba muncul, tak terkalahkan, mematahkan lengan Raja Batu Tua di tempat. Kekuatannya sungguh tak tertandingi. Tidak, dua sinar cahaya yang mengerikan keluar dari mata Raja Manusia Batu Tua itu. Akan tetapi, saat itu bukan saatnya untuk teralihkan, sebab Raja Pangu menukik turun dari langit. Kapak batu besarnya sekeras kilat dan gerakannya terlalu cepat sehingga kapak itu pun menebas lagi. Ia memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Lengan Raja Batu Tua patah, dan dada serta tengkoraknya berada di bawah tekanan luar biasa, sehingga menimbulkan suara berderak. Dia terbang seperti meteor. Raja Pangu bagai meteor yang mengejar bulan, berubah menjadi seberkas cahaya, mengikutinya bagai bayangan, nyaris menempel padanya, mengejarnya tanpa henti. Kapak batu besar hendak jatuh di mahkota kepala Raja Manusia Batu Tua itu. Pertempuran antar raja terjadi pada zaman kuno dan modern. Waktu dan ruang hampir tidak efektif bagi mereka dan tidak lagi berkesinambungan. Dapat dikatakan abadi dalam sekejap. Raja Manusia Batu Tua telah terbang mundur dan tidak punya waktu untuk berbalik dan melarikan diri. Dia melihat dengan jelas kapak itu jatuh, kurang dari 3 inci dari tengkoraknya. Bas! Pada saat ini, suara getaran yang mengerikan terdengar, seperti kepakan sayap serangga terbang yang paling ganas di dunia. Mata Raja Manusia Batu Tua itu bagaikan jurang, dalam dan tak terduga, memandangnya akan membuat jiwa orang tenggelam dalam-dalam, namun kemudian dalam sekejap, pupil matanya berubah menjadi hijau zamrud, hampir jahat, dan dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar dalam sekejap. Dang! Dua lampu hijau aneh yang dapat menghancurkan langit dan bumi selama-lamanya tiba-tiba menghantam kapak batu besar, menimbulkan suara benturan logam yang mengerikan, menerobos penghalang dunia besar dan menyebar ke semua dunia, menggetarkan jiwa banyak orang kuat. Kapak itu roboh tinggi di bawah hantaman kedua cahaya hijau yang tak terduga itu dan kehilangan ketajamannya. Raja Manusia Batu Tua akhirnya membalikkan situasi berbahaya itu. Lengannya mengeluarkan suara, krek, dan batu-batu yang pecah, seperti bunga hantu, muncul di tempat lengannya yang patah. Dalam sekejap mata, perbaikannya selesai dan tongkat batu gigi serigala kembali berada di tangannya. Tetapi jelas bahwa dia sedikit lebih lemah. Kedua lampu hijau menyala yang mengerikan itu menyedot sebagian energinya. Bagi seorang Raja Manusia Batu seperti dia yang vitalitasnya telah rusak parah, ini adalah akibat yang sangat mengerikan. Kamu bukan Raja Pangu yang sebenarnya, kata Raja Batu Tua itu sambil mengayunkan tongkat bertaring serigalanya. Sekarang setelah dia akhirnya membalikkan sebagian keadaan, dia harus mengambil inisiatif, kalau tidak konsekuensinya akan mengerikan. Boom! Tongkat batu gigi serigala itu berisi ribuan prinsip ilahi, bukan hanya kabut semangat juang yang kuat, tetapi juga berbagai hukum misterius dan mantra ilahi, yang melanda seluruh alam semesta, menyebabkan dunia yang baru dibuka ini runtuh dalam sekejap, dengan cahaya kacau yang melonjak dan mengalir turun seperti kekuatan yang luar biasa. Dia menciptakan dunia dengan tangannya sendiri, dan kemudian menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan, tetapi bagi Raja Manusia Batu Tua, semua itu hanyalah sebuah pikiran. Akan tetapi, Raja Pangu bahkan lebih sakti lagi, bagaikan seekor harimau yang muncul dari balik gunung, mengaum gagah ke arah gunung dan bumi, bagaikan seekor naga yang terbang tinggi di awan,
meloncat sejauh ribuan mil, dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Kapak besar memusnahkan semangat Juang Ling Xiao dan menghancurkan semua aturan ilahi, membuatnya tak terhentikan. Dang! Tongkat bertaring serigala itu dipotong, dibalikkan ke samping, dan dipukul ke dalam kekacauan. Kerak! Kapak batu tajam itu menebas secara diagonal, menimbulkan suara yang mengerikan. Para dewa di kejauhan tak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka. Mereka benar-benar tidak tahan menontonnya. Raja Pangu terlalu kuat, tak tertandingi, dan Raja Manusia Batu Tua tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bang! Bilah kapak besar itu menebas bahu Raja Manusia Batu Tua dengan suara keras. Tanpa henti, kapak batu itu menebas secara diagonal. Mula-mula lengan batu jatuh ke tanah, kemudian separuh tubuh bagian atas terpisah dari pinggang dan perut. Para dewa terkejut. Adegan ini sungguh mengerikan. Darah manusia batu itu menyembur keluar dan tubuh bagian atas Raja Manusia Batu Tua itu dipotong oleh seseorang di bahunya. Walaupun Raja Batu memiliki tubuh dari batu, ia juga memiliki darah, tetapi darah tersebut sangat langka dan sangat berharga. Itulah saripati yang terkondensasi. Tentu saja tidak mungkin bagi Raja Manusia Batu Tua untuk dihancurkan seperti ini. Ini hanya pemisahan batang tubuh dan tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, Raja Pangu sangatlah sakti dan mustahil baginya melepaskan kelebihan tersebut begitu saja. Dia mengayunkan kapak batunya dan menebas ke arah tengkorak batu. Pada saat yang sama, cahaya ilahi keemasan menerangi kekacauan dan runtuh ke jarak yang tak berujung. Kekacauan muncul atau tenggelam, menciptakan dunia, dan dewa tak berujung bersinar. Ini adalah aturan pembunuhan cadangan, yang benar-benar dimaksudkan untuk menghapus kekuatan membunuh Raja Manusia Batu Tua. Ia akan menutupi sisa-sisa di tanah sambil menimbulkan serangkaian suara berderak. Semua luka tersembunyi di tubuh Raja Manusia Batu Tua kecuali kepalanya pecah sekaligus, dan kedua bagian tubuhnya retak dan berubah menjadi dua tumpukan puing. Bas! Bilah kapak besar itu memancarkan listrik dingin, mengeluarkan serangkaian suara gemetar, dan menebas. Walaupun Raja Manusia Batu Tua berusaha sekuat tenaga menghentikannya, pada akhirnya ia tidak dapat menghentikannya. Bang! Kapak batu itu mengenai kepalanya, dan tubuh batu yang keras itu langsung terpisah, dan kepalanya terbelah menjadi dua bagian di sepanjang luka yang tersembunyi, dan darah manusia batu itu berceceran. Leluhur! Tidak, leluhur pertama! Para dewa berteriak di belakang, dan jutaan dewa menyapu pada saat yang sama, menyerang Raja Pangu. Kapak batu melintasi langit. Kapak besar itu seperti gerbang di langit, tergantung di udara, menghalangi semua mantra sihir dan hukum semua orang di luar. Bum-bum. Pada saat yang sama, tubuh tinggi Raja Pangu melangkah maju, dan kedua kakinya menginjak dua tumpukan puing yang dibentuk oleh tubuh Raja Manusia Batu Tua. Kekuatan ilahi yang luas tercurah bagaikan lautan dalam, dan cahaya ilahi meledak, berubah menjadi bola api ilahi abadi. Raja Pangu berdiri di sana seperti dewa perang abadi, tidak bergerak. Dia menggunakan kekuatan agungnya yang tak terduga untuk memurnikan Raja Manusia Batu Tua, ingin menghancurkan generasi Raja Manusia Batu sepenuhnya. Para dewa tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Raja leluhur, yang merupakan eksistensi tak terkalahkan dalam pikiran mereka, benar-benar terbunuh dengan cara ini hari ini. Dia akan menghilang selamanya dan terhapus dari sungai panjang sejarah.
Hal itu tidak dapat mereka terima, namun kapak batu Raja Pangu bagaikan gerbang menuju surga dan seluruh dunia, menghalangi mereka di sana dan mereka tidak dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, kura-kura batu tua dan manusia batu 9 titik yang menakutkan juga ikut beraksi. Kekuatan bertarung mereka sebanding dengan kekuatan seorang raja, dan mereka mengalahkan para dewa begitu kerasnya hingga mereka tidak dapat mengalahkannya. Kedua jenius, ayah Keke dan manusia iblis Gogan, juga memamerkan kekuatan sihir mereka yang tak tertandingi, menyegel langit dan bumi, serta memblokir hukum dan mantra di langit. Mereka seperti dua perisai langit yang tidak dapat ditembus. Adapun Xiao Chen, meskipun dia tidak memiliki kekuatan tempur yang tiada taraf, dia juga tidak memiliki mantra dan hukum ketuhanan yang tak tertandingi. Namun peta ketuhanan telah ditampilkan, langit berkabut, dan gulungan kuno telah tersebar, membentang di langit. Mereka seperti dua parit alam yang tidak bisa ditembus yang menghalangi jalan maju bagi para dewa. Raja Pangu berdiri tegak dan gagah, dengan kekuatan dan keagungan yang tak tertandingi. Dia tidak punya kekhawatiran. Dia memurnikan Raja Batu Tua itu, terus-menerus mengambil saripati dari dua tumpukan puing, dan perlahan-lahan menghapusnya dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para dewa menjadi gila, dan bagi mereka, itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Esensi terus mengalir keluar dari dua tumpukan puing, dan batu-batu itu perlahan meredup. Raja Batu Tua, yang tadinya abadi selamanya, kini menghadapi bencana berupa pemusnahan total. Roh dan jiwa Raja Batu Tua itu ada di reruntuhan, dan dia mengeluarkan serangkaian jeritan yang membuat semua orang yang hadir merasa menyeramkan. Lalu dia meraung, miliaran tahun tenggelam, ribuan generasi memanggil, "Aku abadi," melintasi penghalang abadi, kembali dari medan perang yang hilang, dan pinjamkan aku momen semangat juang abadi. Aku tak terkalahkan, jiwa masa lalu, dan aku telah datang lagi melawan kehendak surga. Kekuatan misterius iblis mengguncang dunia selama berabad-abad, menghancurkan penghalang waktu, berkomunikasi dengan waktu kuno, melintasi penghalang dunia, dan terhubung dengan tahun-tahun dan ruang masa lalu. Menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, meminjam masa lalu kekuatan yang luar biasa, semangat juang yang abadi. Kabut hitam yang mengerikan bergulung, awan iblis sangat luas, kekacauan mundur, dan dunia yang dibuka kembali menjadi lebih luas. Semua kabut hitam bergegas menuju dua tumpukan puing di tanah. Pemandangan yang mengerikan ini sangat jahat dan penuh dengan variabel yang tidak diketahui. Kekuatan yang aneh dan misterius itu melonjak. Keduanya tumpukan puing-puing dibasahi oleh kabut hitam, dan esensinya tampak hidup kembali, tidak lagi hilang, dan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Raja Batu Tua itu mengalami perubahan yang mengerikan. Puing-puing itu bergetar, dan perlahan-lahan sembuh. Dia dengan ganas melawan Raja Pangu yang berdiri di atasnya, mencoba melepaskan diri dari kaki-kaki besar itu. Persetan, kayu bakar tua yang abadi itu benar-benar hidup kembali. Tinju dewa penguasa yang tak tertandingi. Teriak kura-kura batu tua itu, dan sepasang tinjunya yang besar datang seperti dua palu godam, mengguncang dua tumpukan puing. Namun, saat kabut hitam bergulung masuk, dua tumpukan puing itu tak terhapuskan, dan cahaya perlahan-lahan muncul. Banyak bagian dari sisa-sisa itu telah sembuh bersama lagi. Seiring berjalannya waktu, tubuh agung Raja Pangu perlahan-lahan memudar. Kau hanyalah tubuh kosong, bukan tubuh sungguhan,
tetapi kehidupan sesaat, dan kau ingin membunuhku. Saat aku kembali ke puncak, tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menekanku. Kata-kata Raja Batu Tua itu sangat dingin. Jelas bahwa dia hancur di sini, yang membangkitkan kemarahan yang tak terbatas. Dengan suara keras, dua tumpukan puing di tanah berkumpul kembali untuk membentuk tubuh batu kering. Para dewa bersemangat, berhenti menyerang, dan mundur ke belakang. Namun, sosok Raja Pangu menjadi semakin samar, dan akhirnya kapak di tangannya menghilang secara tiba-tiba, dan kemudian seluruh tubuhnya menjadi kabur. Dengan suara dentang yang mengerikan, bayangan Raja Pangu menghilang. Tubuh Raja Batu Tua itu berkumpul kembali dan dia berdiri lagi, berdiri tegak, dan rambut batunya tampak berkibar. Kedua mata batu itu sedalam lubang hitam, yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dia benar-benar membalikkan keadaan dari kematian dan bangkit dengan kuat lagi. Cara-cara seperti itu benar-benar mengerikan. Saat dia berdiri, tanpa mengatakan apa-apa, dia hanya menatap dingin ke depan, yang membuat beberapa orang kuat merasa kedinginan. Boom! Dia melangkah maju dan bergegas menuju kota suci kuno. Sekarang, tidak ada waktu untuk berhenti. Bang! Lao Sigui dan yang lainnya semua mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka tidak mau gagal. Boom! Namun, pada saat ini, Raja Manusia Batu Tua sangat menakutkan, seolah-olah dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Dia menjatuhkan semua orang dengan satu pukulan. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, serangkaian suara mengerikan datang dari tempat yang tidak diketahui selamanya. Sebuah kekuatan misterius menerobos perisai dunia besar dan mengguncang di sini. Dia harus dibunuh. Suara Raja Manusia Batu Tua itu begitu dingin sehingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Penghalang dunia besar dihancurkan oleh cahaya yang dipancarkan dari matanya, dan pemandangan yang tidak diketahui abadi muncul dengan jelas. Leluhur bela diri memegang pisau batu, Yan Huang di sumber keabadian yang dalam, dan pria berlengan satu mematahkan 3 anak tangga batu pertama. Ini membuat Raja Manusia Batu Tua dalam dilema, tanpa jalan keluar. Meskipun para dewa leluhur telah kembali ke tempat yang tidak diketahui selamanya sejak lama, mereka tidak dapat mengubah apapun. Setengah dari tengkorak batu besar muncul di sana, menelan langit dan bumi, bertarung melawan para dewa yang telah bergegas kembali. Selain itu, ada naga leluhur 9 warna, bersinar dengan cahaya suci, sepanjang gunung, melayang di sana, mengeluarkan aturan ilahi yang tak ada habisnya untuk menghalangi para dewa. Itu adalah Ibu Keke, dan kekuatannya tidak kalah dari Ayah Keke. Bunuh! Sosok Raja Batu Tua itu menghilang, dia menerobos rintangan dan bergegas menuju kota para dewa. Beberapa orang kuat tidak dapat menghentikannya. Saya berpengalaman dalam sejarah dan masa kini. Saya dirasuki oleh roh perang masa lalu. Jika kau mencoba menghentikanku, kau hanya akan mati sia-sia. Pukul kepala dan pantatmu. Itu hanya saran hipnosis diri untuk secara paksa membakar potensi Anda yang tersisa. Kau benar-benar berpikir kau bisa menentang surga dengan penampilanmu yang lusuh. Kamu pikir kamu adalah kura-kura ini. Kamu jauh dari itu. Kura-kura batu tua itu mengayunkan 3 pukulan berturut-turut. Meskipun dia sempat menghentikan Raja Batu Tua itu, kekuatannya sendiri tampaknya terkuras habis dan dia tidak mampu lagi melawan. Dia mengucapkan suku kata aneh ke arah manusia batu yang hancur 9/10,
dan kemudian mengirim pesan kepada Xiao Chen, dan mereka berdua bergegas mendekat. Kura-kura tua itu melambaikan tangannya dengan kuat, dan itu berubah menjadi tanda abadi, secara paksa memadatkan Xiao Chen dan manusia batu yang hancur menjadi satu. Kakek kura-kura, jika aku tidak menyingkirkan kayu bakar tua ini hari ini, aku akan mengubah namaku menjadi kodok. Xiao Chen menjadi satu dengan manusia batu itu, dan kekuatan bertarungnya meningkat drastis dalam sekejap. Sepertinya dia memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Dia ditutupi dengan gulungan kuno, dan 5 jejak jalan berputar-putar di sekelilingnya, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Pada saat ini, Raja Manusia Batu Tua itu berteriak. Dengan bang yang keras, Xiao Chen terpisah dari manusia batu itu dalam sekejap. Kekuatan ilahinya menghilang dan pintu dibuka dengan paksa. Kamu tidak akan, apakah ada peluang di hadapanku? Raja Manusia Batu Tua itu begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Mungkin dia benar-benar berubah menjadi keabadian di saat lain, memanggil kembali semangat juang masa lalu, dan hampir memulihkannya ke keadaan puncaknya. Mundur, teriak kura-kura batu tua, dan terbang kembali pada saat yang sama dengan Xiao Chen dan manusia batu yang 90% tidak sadarkan diri. Berkata, kakek kura-kura berkata, aku adalah penguasa, dan aku tidak boleh menjadi kodok tanpa ekor. Raja Manusia Batu Tua itu langsung menatap ke dalam ketidaktahuan abadi dengan tatapan kejam, dan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk menghancurkan tangga batu. Jika kalian terus membuat masalah, kalian semua akan menghancurkan diri kalian sendiri. Sambil berbicara, dia telah mengayunkan tongkat besar itu dan menghantamkannya ke arah kota para dewa. Wow, tongkat batu bergigi serigala itu mengeluarkan serangkaian lolongan yang mengerikan dan aneh, yang sangat keras. Krak, krak, dinding kota dewa kuno mulai retak bahkan sebelum disentuh. Pada saat ini, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin dipaksa oleh Raja Pangu belum lama ini, dia benar-benar memanggil kembali dirinya yang sebenarnya dari masa lalu, dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Aku tidak jauh berbeda dari diriku yang miliaran tahun yang lalu. Saya tak terkalahkan di surga dan di bumi. Kalian semua akan mati. Bang! Ayah Gegan dan Keke yang berdiri di depan kota suci itu terhempas. Tubuh mereka hampir tercabik-cabik, dan keduanya menderita luka berat yang tak terbayangkan. Kura-kura tua itu gelisah. Sulit baginya untuk bergabung dengan Xiao Chen dan manusia batu saat ini. Tampaknya mereka tidak dapat dihentikan dan akan ditinggalkan dengan penyesalan abadi. Tetapi pada saat ini, aura yang mendebarkan jantung tiba-tiba meledak di depan, dan iblis manusia Gogan, dengan rambut acak-acakan, berdiri dari tanah dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Meskipun dia dekaden dan melankolis, aura yang tak terlihat itu menakjubkan dan mengguncang surga. Apa yang ada? Aku lupa. Dunia manusia sudah hilang di mataku. Saat suaranya berakhir, sosok Raja Batu Tua itu tiba-tiba memudar dan terbang keluar. Itulah hukum ilahi yang disadari oleh manusia iblis yang tak tertandingi itu pada saat ini. Bakatnya luar biasa dan jarang terlihat di dunia. Dia benar-benar mengalahkan Raja Manusia Batu, yang hampir mencapai puncak kekuatan tempurnya. Raung, Raja Manusia Batu Tua itu meraung, berdiri dan bergegas kembali. Semua rambut batu sebenarnya mulai menghitung mundur. Dia benar-benar marah.
Ingatlah apa yang telah berlalu. Keabadian suatu momen tetap ada di hatimu. Pada saat ini, aura mengerikan lain yang mengguncang alam semesta sepanjang masa meledak. Ayah Keke pun berdiri dari genangan darah dan meneriakkan syariat Islam tersebut. Bang! Raja manusia batu tua itu bergegas kembali. Di bawah kekuasaan ilahi ini, tubuhnya yang lemah menjadi jernih kembali, tetapi energi vitalnya hilang. Aturan ilahi yang mengerikan itu mengejutkan para dewa. Ayah Keke sebenarnya seorang jenius. Seperti manusia iblis Gogan, ia menyadari kekuatan hukum yang lebih kuat pada saat kritis ini. Raung, Raja Batu Tua itu sangat marah. Rambut batunya berkibar dan menari liar seolah menjadi fleksibel. Tongkat batu gigi serigala dan ribuan aturan ilahi menyapu Ayah Keke, Gegan, dan kota ilahi di depan. Lupakan apa yang ada. Segala urusan duniawi dalam hidup ini tampak mengecewakan di matamu. Ingatlah apa yang telah berlalu. Momen keabadian tetap ada di hatimu. Pada saat ini, manusia iblis Gogan dan Ayah Keke berteriak satu demi satu, dan roh mereka terhubung dengan sempurna, seolah-olah mereka adalah satu. Positif dan negatif berpadu, yin dan yang saling melengkapi, dan berpadu sempurna. Ledakan, Raja manusia batu tua itu terjatuh, luka-luka tersembunyinya terbuka, dan banyak batu berjatuhan. Kedua orang ini sangat baik. Di belakangnya, mata kura-kura batu tua itu bersinar terang, dan dia berteriak pada saat yang sama, "Saya katakan, kamu adalah orang yang sangat siap, kamu seharusnya sudah berhasil sejak lama, bukan? Terima kasih semuanya, saya berhasil." Pada saat ini, kota suci kuno bergetar hebat, dan sesosok tubuh melayang ke langit. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak diketahui selamanya, Yan Huang, Wuzu dan yang lainnya terbang kembali, tetapi dalam proses mundur, mereka mengambil 3 anak tangga batu yang rusak. Inilah tujuan utama mereka. Aku tidak menyangka kau akan berhasil di depanku, tapi itu tidak masalah. Raja manusia batu tua itu menatap manusia batu yang berkilauan di atas kota para dewa, lalu menatap manusia iblis Gegan dan Ayah Keke, dan berkata, "Kalian sangat baik, kalian benar-benar cemerlang, tetapi hidup kalian akan berakhir hari ini, dan kalian tidak memiliki masa depan." Kemudian, dia menatap ke dalam kehampaan abadi, dan berkata dengan muram, "Apakah menurutmu kamu bisa belajar sesuatu dengan menyingkirkan beberapa anak tangga batu? Itu tidak mungkin. Semua orang akan mati hari ini. Bahkan jika seseorang mengambil langkah terakhir, itu tetap tidak dapat mengubah apapun." 99 anak tangga batu. Dia mengucapkan suku kata kuno yang sulit dipahami semua orang. Bum bum bum. Dalam ketidakpastian abadi, 99 anak tangga batu yang 3 tingkatnya rusak bergetar hebat. Kabut hitam mengepul, memancarkan aura misterius dan jahat. Pada saat ini, seluruh surga terguncang, dan beberapa raksasa bergegas menuju beberapa lorong dunia tertutup pada saat yang sama, mencoba menjelajah. Hentikan dia. Ini adalah respons dari semua orang yang bertindak serentak. Pada saat yang sama, kura-kura tua mencoba bergabung dengan Xiao Chen dan manusia batu lagi. Dia berteriak, "Situasinya tidak baik, kita harus bersatu." Bab 596 Membunuh Raja Manusia Batu. Pria batu tua kurus Wangdu berdiri di tengah medan gaya. Rambut batunya berdiri dan dia mengucapkan suku kata kuno dan tidak dapat dijelaskan dari mulutnya,
yang membuat orang-orang bergidik. Dalam ketidakpastian abadi, 99 anak tangga batu bergetar hebat. Kabut hitam membumbung tinggi, memancarkan aura misterius dan jahat yang mengguncang langit dan seluruh dunia. Bahkan para raksasa di surga pun terkejut, dan semua orang kuat memusatkan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajahi luar langit. Wow, sosok heroik itu menukik turun dari langit, membelah waktu dan ruang, serta membuat dunia yang setengah kacau ini mengeluarkan suara yang tajam. Semua dewa berubah warna. Raja manusia batu, yang telah mengambil langkah terakhir keluarga Nitian, terlalu kuat. Kekuatannya sungguh mengguncang bumi dan benar-benar menjadi ancaman serius bagi Raja Manusia Batu Tua. Boom! Pohon palem batu besar itu terayun ke bawah, bagaikan batu kilangan besar, dan jatuh di atas kepala orang itu. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan penghalang dunia besar, dan akibatnya saja menghancurkan segalanya di sini dalam sekejap. Dunia yang terbuka ini benar-benar runtuh dan berubah menjadi kekacauan lagi. Tongkat batu di tangan Raja Batu Tua itu bagaikan taring binatang buas, yang menganga tajam ke langit. Telapak batu yang tidak bisa dihancurkan itu menembus kekacauan dan jatuh dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan. Raja Manusia Batu dari keluarga Nitian bertarung melawan tongkat batu bertaring serigala dengan tangan kosong. Terjadi ledakan keras, dan ribuan cahaya ilahi, seperti Bima Sakti yang jatuh dari langit, turun dengan kekuatan besar dan menyapu asteris. Belum lama ini, saat menghadapi Raja Pangu yang sakti, Raja Manusia Batu Tua menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya dan hampir mencapai kondisi puncaknya. Akan tetapi, pada saat ini, tampaknya ia perlahan-lahan kehilangan keefektifannya, dan kultivasinya tidak dapat lagi dipertahankan pada kondisi puncak kesempurnaan. Boom! Tongkat batu bertaring serigala itu terus bergetar, dan para dewa yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit bagaikan letusan gunung berapi, membanjiri tempat itu. Dang! Tongkat batu gigi serigala itu terguncang dan melayang tinggi, lalu terbalik dan jatuh ke dalam kekacauan, menimbulkan suara yang sangat keras. Di sana terjadi kekacauan dan kabut. Ledakan. Raja Manusia Batu yang sakti dari keluarga Nitian, kakek buyut Keke, menamparkan dengan telapak tangannya yang lain, menyebabkan Raja Manusia Batu Tua itu gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, waktunya telah habis, dan dia telah jatuh dari keadaan kesempurnaan dan tidak lagi menjadi raja yang tak tertandingi di surga dan di bumi. Terlebih lagi, suku kata aneh yang diucapkan Raja Manusia Batu Tua itu jelas tidak lagi lancar, bahkan terhenti-henti. Tekanan eksternal yang kuat memaksanya tidak dapat memanggil kekuatan misterius dari luar langit. Disertai suara tabrakan yang keras, semua luka tersembunyi di tangan kanan Raja Manusia Batu Tua yang terlempar ke langit hancur berkeping-keping, dan puing-puingnya jatuh ke tanah, dan seluruh lengan batu ikut retak, berserakan di tanah. Xuanzu milik Keke terlalu cepat, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membunuh Raja Manusia Batu Tua. Sebab, sekuat apapun dia, setelah mengambil langkah terakhir dan menjadi Raja Manusia Batu, dia juga merasakan jantungnya berdebar-debar. Segala sesuatu bermula dari 99 anak tangga batu di tempat yang tidak diketahui selamanya. Kita tidak boleh membiarkan Raja Manusia Batu Tua berhasil memanggil kekuatan jahat. Meskipun kakek buyut Keke baru saja mengambil langkah terakhir, dia sangat kuat.
Dia mengacaukan waktu dan ruang, dan tinjunya yang besar terguncang di tengah kekacauan waktu dan ruang. Jutaan cahaya mematikan yang mengerikan, bagaikan gelombang air atau gelombang suara, saling tumpang tindih, dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, terus bergerak maju. Tebal dan kokoh bagaikan penghalang dunia yang besar. Boom! Suara mengerikan itu membuat telinga para dewa berdengung, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang surgawi. Kakek buyut keke dan Raja Manusia Batu Tua saling meninju lagi. Tabrakan yang mengerikan dan cahaya yang menyilaukan melawan arus waktu yang panjang, menerangi segala zaman. Kezu yang sedang menukik ke bawah, terjatuh terbalik ke langit. Kekacauan di sekelilingnya hancur total dan menjalar ke kedua sisi. Lengan kiri Raja Manusia Batu Tua juga patah dan jatuh ke tanah, bagaikan orang-orangan sawah yang dipukul jatuh. Sudah kubilang, dia hanya membakar potensinya secara paksa. Bagaimana dia bisa benar-benar memanggil kembali kekuatan jiwa puncaknya? Kura-kura batu tua itu tampak lega, tetapi ketika sebuah getaran datang lagi dari tempat yang tidak diketahui selamanya, ia merasakan tekanan yang mengerikan itu lagi. Lupakan apa yang ada. Segala urusan duniawi dalam hidup ini musnah di mata. Ingatlah apa yang telah berlalu. Momen keabadian tetap ada di hati. Iblis yang tak tertandingi Gogan dan Ayah Keke menyerang pada saat yang sama. Raja Batu Tua itu terbalik dan terkena dua aturan suci sebelum dia bisa berhenti. Rasanya seperti jutaan tanaman yang berakar dan bertunas, atau seperti bunga-bunga eksotis yang bermekaran di langit. Cahaya yang terang benderang menerobos dunia yang kacau dan menyelimuti tempat ini sepenuhnya. Aura yang mengerikan itu membuat semua dewa terpesona dan jiwa mereka gemetar. Kombinasi kekuatan magis yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan dengan sempurna. Tubuh Raja Batu Tua itu lenyap dalam sekejap, lalu menjadi kabur, seolah-olah hendak menghilang. Itulah hilangnya nyawa, rusaknya jasmani, dan hancurnya jiwa. Dewa yang dikendalikan oleh iblis tak tertandingi Gogan mulai beraksi. Setelah itu, Raja Manusia Batu Tua itu bergetar lagi, dan sosok ilusi itu mengembun lagi, tetapi ribuan helai esensi diekstraksi secara paksa. Inilah kehancuran kesadaran spiritualnya dan hilangnya jiwanya. Inilah hal yang menakutkan tentang hukum ilahi tertinggi dari Pastor Ke. Ayah manusia iblis Gogan dan Keke adalah seorang pria dengan bakat luar biasa. Di medan perang hidup dan mati, pencerahan sesaatnya menyublimkan kekuatan ilahinya dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dua orang jenius hebat yang bersatu sudah cukup untuk mengguncang Raja Manusia Batu. Leluhur dunia alien, tubuhnya yang layu, menghilang dan menjadi jelas lagi, kabur dan menjulang, dan terus bergetar di bawah serangan besar-besaran dari dua aturan ilahi yang tak tertandingi. Boom! Tubuh Raja Manusia Batu Tua itu mengeluarkan suara bagaikan guntur. Ia seperti genderang yang dipukul keras, dan tubuhnya bergetar hebat. Di bawah serangan dua aturan ilahi yang ekstrim, Raja Manusia Batu Tua menderita kerusakan parah, dan tubuhnya membusuk dalam kenyataan, bukan hanya ilusi. Bang! Dengan getaran terakhir, dia terlempar ke arah lain, terpental tinggi, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Suara krek-krek itu tidak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya retak-retak, hampir berubah menjadi tumpukan batu busuk. Namun, setelah suku kata yang mengerikan dan aneh itu ditekan untuk waktu yang singkat, suara kuno itu terdengar lagi, menyebar ke tempat yang tidak diketahui selamanya. Dalam ketidakpastian abadi,
99 anak tangga batu berguncang, dan aura yang menakuti para dewa merasuki ke bawah. Kekacauan, gemuruh, melonjak, dan setelah kakek buyut Keke berhasil mengambil langkah terakhir, kota besar yang sudah retak bangkit dari tanah. Raja manusia batu dari keluarga Nitian, memegang kota suci kuno di tangannya, turun seperti dewa perang. Dan membanting kota besar itu dengan keras. Boom! Bumi berguncang, suara yang sangat keras memecah kekacauan, tempat ini hancur total, dan kekacauan menghilang bagai lautan luas. Ribuan cahaya ilahi muncul, dan dunia kekuatan membaca ini tidak ada lagi, dan semua orang muncul di tanah Kyushu. Pukulan mengejutkan tadi akan menghancurkan penghalang terakhir, dan semua orang akan jatuh ke lokasi kota ilahi loyang. Seluruh kota besar itu runtuh dalam sekejap, api suci yang berkobar membubung ke angkasa, bumi berguncang, dan dunia nyata ini tampaknya hancur. Tetapi pada saat ini, 9 lampu kuno melesat ke langit, menerangi seluruh bumi dan menstabilkan sumber kehidupan kuno ini. Raja Batu Tua ditekan oleh kota suci kuno, tubuhnya hancur berkeping-keping, jiwanya menderita kerusakan parah, dan akhirnya dia tidak dapat berjuang keluar, dan suku kata kuno pun terhenti. Pada saat itu, perkelahian hebat pun terjadi. Langit penuh cahaya. Para dewa mengambil tindakan dan tidak bisa hanya menyaksikan Raja Batu Tua itu musnah. Sekalipun Raja Batu sekuat apapun dia tidak dapat menahan kekuatan gabungan para dewa. Untungnya, ia mendapat bantuan dari Gegan, Kefu dan lainnya. Kota suci kuno itu bersinar dengan cahaya dan terus berguncang, menghancurkan Raja Batu Tua yang tak tertandingi. Retak, retak, retak. Di tengah serangkaian suara keras, suara kerikil hancur terdengar, dan tetesan darah manusia batu merembes keluar dari fondasi kota suci, mewarnai tanah menjadi merah. Ketika kota suci kuno disingkirkan oleh Kezu dan dipegang di tengah telapak tangannya, bubuk batu berbentuk manusia tertinggal di tanah, dikelilingi oleh noda darah yang mencolok, dan Raja Manusia Batu Tua itu musnah. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Nenek moyang tidak akan mati. Nenek moyang kita telah melewati berbagai bahaya yang tak terhitung banyaknya dan selamat dalam keabadian, bagaimana mungkin dia bisa binasa? Para dewa gempar, semuanya berupaya menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi embusan angin bertiup, dan bubuk batu tertiup angin, berhamburan ke segala arah, mengaburkan ruang. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa Raja Batu Tua telah terhapus, wujudnya tidak ada lagi, dan tubuh batu raja tidak dapat muncul kembali. Kematian Raja Batu merupakan akibat yang mengerikan. Bahkan para raksasa di surga pun terkejut. Seseorang menggunakan metode rahasia untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia bawah. Hembusan angin dingin bertiup, tiba-tiba membuat seluruh Kyushu berkedip. Gegan, Ayah Ke, dan Raja Manusia Batu dari keluarga Nitian semuanya merasa seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar, dan melihat sekeliling dengan waspada. Semua dewa mundur dan berhenti menyerang. Semua orang sangat menyadari kelainan itu dan merasakan jantung mereka berdebar-debar. Angin dingin datang dari langit, di mana penghalang dunia besar hancur, dan pemandangan ketidaktahuan abadi terlihat jelas. 99 anak tangga batu itu perlahan mendekat, seperti monster raksasa yang tengah bangkit, memancarkan aura yang membuat jiwa orang-orang gemetar ketakutan. Meskipun sangat lambat, ia membawa serta rasa penindasan yang kuat. Kabut hitam bergulir turun dan menyebar ke seluruh wilayah Kyushu.
99 anak tangga batu, seperti platform ajaib yang tidak dapat diatasi, mendekati penghalang dunia dan memblokir langit Kyushu. Meski tidak lagi bergerak maju dan hanya tergantung diam di sana, ia terasa lebih menyesakkan. Desahan panjang, seperti suara hantu, bergema di langit Kyushu. Pada saat ini, apakah itu Xiao Chen atau Ayah Keke dan yang lainnya, mereka semua memiliki firasat menyeramkan bahwa bahaya besar sedang mendekat. Ini adalah naluri pertama mereka, melampaui persepsi kesadaran spiritual, dan ini merupakan prediksi naluriah tentang berkat dan bencana di masa mendatang. Meskipun para dewa dari dunia lain juga terkejut, ketakutan mereka berangsur-angsur memudar saat mereka merasakan napas yang familiar. Meskipun aku terbangun sebelum waktunya dan hampir gagal, aku akhirnya terlahir kembali dengan selamat. Suara tua itu bergema di sekitar para dewa, seperti seorang lelaki tua yang bersandar di peti mati dan berbicara. Energi suram itu sangat berat, yang membuat orang-orang ketakutan. Energi yin mengalir dan para dewa merasakan hawa dingin di punggung mereka. Ayah Keke dan yang lainnya tampak hikmat. Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan bubuk batu yang telah diubah oleh Raja Batu Tua itu pun terbang menjauh dan menghilang. Dan tak seorang pun tahu kapan, muncul lagi bayangan batu lain di tempat semula, seakan-akan sudah ada di situ sejak zaman dahulu kala, dan tak seorang pun tahu kapan munculnya. Tubuh batunya penuh, tidak sekurus Raja Batu Tua, tetapi tinggi dan kuat. Meski sangat tua dan tampak sangat renta, dengan kulit batu keriput bagaikan tanah yang baru dibajak, tubuhnya tegak dan bulu batunya rontok secara alami, membuatnya tampak sangat aneh. Ibu kandungnya, seorang tua abadi lainnya. Si kura-kura batu tua ingin sekali mengutuk ibunya. Dia tidak dapat menahan diri untuk melompat dan menunjuk ke arah lelaki batu tua di depannya dan berkata, "Kamu, siapa orang ini?" "Namaku Lusan, leluhur dari dunia lain. Aku telah terdiam selama miliaran tahun dan telah dibangkitkan hari ini melawan kehendak surga." Tubuh lelaki batu tua itu utuh tanpa retakan sedikit pun, dan dia penuh energi dan semangat, sungguh mengagumkan. Ada sedikit misteri di matanya. Baik kalian yang bertempur di darat atau bertempur di darat, berapa banyak dari kalian yang ada di sana dan siapa orang yang baru saja tewas? Kura-kura tua itu bertanya. Pada saat ini, setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya membiarkan Xiao Chen dan manusia batu yang hancur itu bersatu. Tetapi dalam menghadapi semua ini, Lu Zhan tidak menghentikannya sama sekali. Angin dingin bertiup, dan tidak diketahui kapan sesosok muncul di reruntuhan loyang. Tampaknya dia selalu berdiri di sana. Ternyata dia adalah Raja Manusia Batu yang tiada taraf, dengan tubuh utuh tanpa satu pun bekas luka. Dia mempunyai wajah yang tenang, dan meskipun dia tampak tua dan lemah, cahaya di matanya tidak pasti dan penuh dengan rasa percaya diri yang kuat, membuat orang merasa tidak dapat diduga-duga. Yang satu mati, dan masih ada dua Raja Batu lagi, kura-kura tua itu terkesiap. Tak jauh dari situ, leluhur buyut Keke juga tampak waspada. Sekalipun dia sudah berubah ke level Raja Manusia Batu, dia masih belum percaya diri di hadapan raja-raja tua ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Karena kedua orang ini dalam keadaan sehat dan luka-lukanya sudah lama sembuh. Mereka benar-benar berbeda dari Raja Batu yang lama sekarang, dan akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. "Kamu salah. Kamu meremehkanku.
Kabut hitam mengepul di reruntuhan loyang. Di belakang kerumunan, seorang raja batu berdiri dengan tenang. Walaupun manusia batu itu terlihat sangat tua, dia tampak sangat dingin, seperti ada pisau baja dingin yang menusuk di sana. Kekuatannya tidak diragukan lagi, dan tidak seorang pun merasakan kedatangannya sebelumnya. Kemunculan tiga raja batu besar pada saat yang sama sungguh tidak dapat diterima dan tidak terbayangkan. Situasi ini di luar dugaan semua orang. Begitu mengerikannya hingga dapat melanda seluruh dunia dan tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Para raksasa di surga terkejut. Beberapa orang menyaksikan semua ini melalui beberapa lorong kuno. Mereka tidak menyangka bahwa dalam pertempuran miliaran tahun lalu, 4 raja batu dari dunia lain ternyata selamat, yang jumlahnya 2 kali lipat dari yang mereka duga. Kabut bergulung-gulung dan orang banyak tidak dapat melihat dengan jelas. Ketiga raja itu sudah berdiri berdampingan, seolah-olah mereka awalnya turun ke sana bersama-sama. Para dewa gembira dan semuanya ingin bersorak keras. Mereka tidak pernah menyangka bahwa masih ada 3 leluhur hebat dan luka-luka mereka telah pulih sepenuhnya. Raja manusia batu Luzan aneh dan misterius. Di kedua sisinya, ada 2 raja manusia batu yang besar, yang satu percaya diri dan kuat, yang lainnya dingin dan suram. Keduanya enggan mendaftar. Selama bertahun-tahun, demi mewaspadai kemunculan tiba-tiba Raja Pangu dan istana besar di tanah yang kacau, Langya selalu setengah tertidur dan setengah terjaga, waspada terhadap dunia luar, dan karena itu gagal memperbaiki tubuhnya yang terluka. Kali ini tubuhnya telah hancur, dan kita harus merekonstruksi jiwanya. Suara Luzan sangat lembut, namun terdengar menakutkan tanpa kemarahan. Suara tua itu mengguncang Zeushu dan 4 penjuru dunia, dan para dewa tidak bisa menahan gemetar. Baru pada saat itulah para dewa mengetahui bahwa Raja Batu Tua yang telah meninggal itu bernama Langya. Ketiga Raja Manusia Batu itu memotong pergelangan tangan manusia batu itu, dan tetesan darah tumpah ke bawah dan bercampur dengan darah manusia batu kering di tanah. Boom! Nafas kehidupan yang besar meledak, dan darah manusia batu di tanah, yang telah dimusnahkan oleh Kesu, tiba-tiba bersinar lagi. Ketiga raja batu itu mengangkat tangan kanan mereka tinggi-tinggi, langit dan bumi berguncang, dan kabut hitam turun dari 99 anak tangga batu, lalu menutupi noda darah di tanah. Tubuh batu taring serigala itu sudah hilang. Ini telah menghancurkan tempat persembunyianmu sepenuhnya. Kau harus bertarung sampai mati. Dia berkata bahwa pasti ada seseorang di klanku yang akan mengambil langkah terakhir di jalan menuju dewa leluhur tertinggi. Orang itu pasti kau. Saat ketiga raja manusia batu selesai berbicara, 99 anak tangga batu bergetar, kabut hitam tak berujung bergulir kembali, dan darah manusia batu di tanah lenyap sepenuhnya. Ketiga raja itu berdiri berdampingan di lapangan sambil menatap dingin ke segala arah. Pemandangan ini membuat orang putus asa. Terlebih lagi, 99 anak tangga batu yang tinggi membuatnya sulit bernapas dan tampak lebih menakutkan daripada 3 leluhur agung. Bahkan raksasa di surga pun berubah warna pada saat ini. Bab 597 menghancurkan 99 langkah batu. Ini adalah pemandangan yang menyedihkan. Satu raja manusia batu sudah cukup menggemparkan dunia, kini ketiga raja itu telah muncul kembali. Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah raja yang tak tertandingi yang berperang melawan asal-usul Zeushu di masa lalu. Mereka tua dan berpengalaman dalam pertempuran.
Mereka benar-benar tak terkalahkan di surga dan di bumi. Dalam pertempuran di masa lalu, semua raksasa di surga terkejut. Tentu saja raja-raja di surga dewasa ini makin ketakutan melihat ketiga orang itu. Semua yang telah kau lakukan sia-sia dan sama sekali tidak berguna. Raja manusia batu aneh Lu Zhan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia sedang membuat keputusan kiamat. Kau terlalu sombong. Kau harus tahu bahwa tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Ayah Keke melangkah maju, menatap ketiga raja itu, dan berkata, matahari bergerak saat tengah hari, dan bulan memudar saat purnama. Segala sesuatu berkembang dan kemudian merosot, yang merupakan hal yang konstan di langit dan bumi. Langit dan bumi memiliki kekurangannya sendiri, apalagi manusia. Kalian sudah bertindak terlalu jauh. Tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan bergerak, kalah, dan merosot. Petik 2. Apa itu langit dan bumi? Jika aku mau, aku dapat menciptakan 9 langit dan 10 bumi, dan menghancurkan semua dunia. Raja manusia batu yang kejam di sebelah Lu Zhan melangkah maju dan berkata, anak muda, kamu sangat baik, tetapi bagi kami, kamu masih sedikit belum dewasa. Hari ini aku ingin membunuh si jenius. Ge Gan melangkah maju. Dia pendiam, tetapi mendukung ayah Keke. Hukum-hukum ketuhanan yang baru saja mereka berdua sadari telah terintegrasi dengan sempurna untuk bersaing dengan Raja Manusia Batu. Kedua jenius itu bertarung bersama melawan Raja Batu yang dingin dan sedingin es. Baru sekarang Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dikatakan Ge Gan di masa lalu. Semakin dia mengerti, semakin putus asa dia jadinya. Dia juga mengerti mengapa seseorang sekuat dia tidak bisa benar-benar melawan dan jatuh ke dalam kebejatan. Selama bertahun-tahun yang tak berujung, mustahil Jiushu memiliki dewa leluhur sebanyak yang tampak di permukaan. Bahkan dunia lain tahu bahwa Jiushu pasti memiliki kekuatan tersembunyi, tetapi mereka tidak takut sama sekali. Merasa percaya diri dan tak kenal takut. Dengan 3 leluhur agung yang memimpin, tidak, dengan 4 leluhur agung yang memimpin, apa yang perlu ditakutkan? Dewa leluhur biasa tidak tahu Raja Batu mana yang masih hidup, tetapi dewa leluhur tertinggi dan leluhur lainnya pasti tahu. Dan ini bukanlah kekuatan tertinggi. 99 anak tangga batu yang berada di atas mungkin adalah yang paling menakutkan. Berkat merekalah keempat leluhur itu bertahan hidup dan bangkit kembali. Bang! Kezu tiba dan melangkah maju. Melarikan diri bukan lagi solusi dan tidak ada cara untuk melarikan diri. 99 anak tangga batu tergantung tinggi di atas, seperti pisau daging yang tidak bisa dihancurkan, menghalangi semua rute mundur. Boom! Di samping Lu Zhan, Raja Batu yang matanya terus memudar dan memancarkan aura misterius melangkah maju dan menghalangi Kesu. Xiao Chen menjadi satu dengan manusia batu patah 9 titik. Kekuatan bertarungnya melonjak dan meningkat dengan cepat. Tampaknya dia memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas di sekujur tubuhnya. Dia mengenakan gulungan kuno dengan 5 jejak jalan yang berputar di sekelilingnya. Dia pun melangkah maju. Pada saat yang sama, kura-kura tua itu berubah menjadi sebuah merek, mengalir seperti kabut, tenggelam ke dalam tubuh Xiao Chen, menyatu dengan tubuh batu, tak terpisahkan, dan menyatu menjadi satu. Lu Zhan yang aneh dan kuat, dengan wajahnya yang ditutupi kulit batu, melangkah maju dan berkata, kombinasi semacam ini juga ingin menghentikanku. Jika kamu bukan raja yang sebenarnya,
tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang berkumpul bersama. Tidak peduli berapa banyak domba yang ada, mereka tidak dapat melawan seekor singa. Begitulah jawabannya, penuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Dengan gerakan ringan telapak tangan dan jari-jarinya, Zhou bergetar dan dia meraih ke arah Xiao Chen. Pada saat ini, tidak ada jalan keluar lain kecuali berjuang. Xiao Chen menggunakan tubuh batunya untuk memanggil tombak perang penghancur besar yang rusak. Ujung tombak yang besar itu seperti naga leluhur, menusuk ke depan. Arti sebenarnya dari kehancuran besar telah mencapai titik ekstremnya. Ujung tombak itu menembus langit dan bumi, menghalangi cakar tajamnya. Namun, dalam sekejap terdengar suara keras, dan separuh ujung tombak yang tersisa hancur total, dan senjata suci yang kuat itu berubah menjadi bubuk dan lenyap menjadi abu. Semuanya karena telapak tangan dan jari Lu Xan. Kemampuan bertarung Raja Manusia Batu yang kuat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hanya dengan pukulan ringan saja, dia memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi lain, Gegan dan Ayah Keke bekerja sama untuk melawan Raja Batu. Kezu menghadapi Raja Batu sendirian dan pertempuran sengit telah dimulai. Tidak ada makhluk hidup lagi di Zhou, dan sekarang menjadi tempat yang sunyi. Meskipun pertempuran di antara orang-orang itu sengit, itu tidak akan menimbulkan kejadian yang mengerikan. Tidak akan ada seorang pun yang terluka secara tidak sengaja di tanah yang tak bernyawa ini. 9 cahaya terang menstabilkan langit dan bumi dan dapat melindungi dunia ini selamanya. Xiao Chen menyatu dengan tubuh batu dan mencapai tingkat keabadian. Dia ditutupi dengan gulungan kuno dan 5 jejak jalan berputar di sekelilingnya, memberinya kekuatan seorang prajurit yang menantang surga. Tetapi dia benar-benar tertekan, dan dipukuli ribuan mil jauhnya, dan berada di ambang kehancuran. Leluhur yang kuat di dunia alien pastilah seseorang yang telah mencapai puncak dan tak terkalahkan di alam ini. Jejak dari kelima orang itu sebenarnya diwariskan. Melihat 5 jejak jalan yang berputar di sekitar Xiao Chen, Lu Xan sepertinya mengingat banyak kejadian di masa lalu, dan suaranya sedikit menakutkan, tapi mereka ditakdirkan untuk menghilang selamanya. Bas, Xiao Chen mengorbankan gambar dewa, dan langsung menembakkannya, menekan Raja Manusia Batu. Gambaran ilahi yang cemerlang itu memadatkan lebih dari 30 pedang, dipenuhi aura pembunuh, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan menyapu tanpa ampun ke arah langit. Bang! Raja Manusia Batu yang kuat itu meninju dan mundur dengan tegas. Bahkan dia tidak bersedia terlibat dalam konfrontasi langsung. Karena, pada saat ini Xiao Chen dalam keadaan batu, gambaran dewa yang dikorbankannya sangat kuat, mengerahkan sebagian kekuatannya dan tidak dapat dihentikan. Tatapan mata Lu Xan dingin dan tajam. Dia sudah menerima laporan dan tahu bahwa peta dewa telah muncul kembali di dunia dan berada dalam kepemilikan Xiao Chen, tetapi dia masih sangat terkejut saat ini. Bagus sekali, peta dewa muncul lagi. Meskipun masih belum lengkap, peta itu juga sangat mengesankan. Kali ini, mari kita hancurkan sepenuhnya. Lu Xan berkata di sini, dan menghindari serangan itu lagi. Seperti bunga mimpi, dia lenyap di tempat, dan peta ilahi pun tersapu. Lu Xan melambaikan tangannya, dan kekosongan itu runtuh. 99 anak tangga batu yang tergantung tinggi di langit benar-benar menembus penghalang dunia besar, dan dengan suara ledakan keras, cahaya hitam menyambar ke bawah. Cahaya hitam ini melewati sebagian besar Kyushu,
seketika menyebabkan sungai-sungai dan gunung-gunung runtuh, sungai-sungai berubah alirannya, dan segalanya diselimuti cahaya hitam. Pada saat yang sama, gambar dewa itu membubung ke langit untuk menghadapi serang. Itu, lebih dari 30 pedang berdentang dan cahaya pedang menerobos langit. Terjadilah tabrakan hebat yang sunyi, dan pedang-pedang itu jatuh satu demi satu. Gambaran ilahi itu pun meredup dan berputar balik. Cahaya hitam yang melewati Kyushu juga runtuh dan menghilang. Fluktuasi yang mengerikan ini membuat para raksasa di surga tampak terkejut. Baru saja mereka merasakan bahayanya, itu adalah kekuatan dahsyat yang dapat mengancam mereka. 9 lampu kuno bersinar, menghaluskan luka di bumi dan memungkinkan semuanya pulih perlahan. Saya terkejut dengan pertumbuhan diagram formasi tersebut. Tampaknya diagram itu harus dihancurkan. Lu Zhan berdiri di udara. Dia sama sekali tidak takut pada diagram ilahi karena 99 anak tangga batu tergantung di atasnya. Crash! Xiao Chen mengeluarkan gulungan kuno, dan 5 jejak jalan besar terbenam di dalamnya, dan dia menyapu pertempuran darat. Tidak, lagi pula kau bukanlah seorang raja. Kau tidak bisa mengendalikan kekuatan orang lain. Lu Zhan menghindar dengan tenang dan muncul di langit lain. Kemudian dia berkata dengan suara yang sangat dingin, ternyata ada juga jejak jalan dunia kita. Hebat, hebat. Yang kurang dariku adalah warisan garis keturunan itu. Benarkah? Bagaimana denganku? Pada saat ini, suara kura-kura batu tua datang dari tubuh Xiao Chen. Xiao Chen merasakan suatu merek yang secara sempurna menggabungkan dirinya dan manusia batu, dan 1/4 jam berikutnya ia tampaknya telah terangkat ke alam yang lebih tinggi. Peta ilahi dikorbankan, gulungan kuno melintasi langit, tanda monumen surgawi muncul, dan 3 senjata dahsyat diluncurkan pada saat yang bersamaan. Langit berkabut, dan kali ini Lu Zhan tidak dapat menghindarinya. Meskipun 99 anak tangga batu di langit sekali lagi bersinar dengan cahaya hitam, Lu Zhan masih harus menghadapi beberapa senjata yang kuat. Pemusnahan yang sunyi, sosok Lu Zhan menghilang di dalam. Ketika semuanya sudah tenang, Xiao Chen melihat sekelilingnya, namun ia sedih mendapati bahwa Lu Zhan masih utuh. Dia berdiri di kejauhan, menatap sini dengan dingin. Sudah kukatakan sebelumnya, jika kau bukan raja sejati, kau tidak akan bisa melepaskan kekuatannya bahkan jika kau memiliki harta perang yang tak tertandingi. 5 raja besar di masa lalu tidak membunuhku, jadi bagaimana kau bisa melawanku? Perkataan Lu Zhan dingin dan kejam, tetapi itulah kebenarannya. Inilah kekuatan sesungguhnya dari Raja Manusia Batu yang dulunya tak tertandingi. Sekarang giliranku untuk membunuhmu. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Manusia batu yang 90% perlu ditata ulang sepenuhnya. Suara kura-kura tua itu datang dari tubuh Xiao Chen. Wow! Dari langit yang jauh, sebuah lengan dan setengah tengkorak batu melesat mendekat, melawan kekacauan waktu dan ruang, dan langsung mendekati Xiao Chen dan menyatu dengannya. Boom! Kekuatan tempur yang luar biasa melesat ke langit, dan pada saat ini, tubuh batu itu dianggap lengkap. Bunuh aku. Xiao Chen merasa dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas saat dia mengangkat tangan dan kakinya, dan berteriak, "Datang dan coba bunuh aku." Dia memegang peta dewa dan gulungan kuno dan bergegas maju. Ribuan mil jauhnya, manusia iblis Gogan dan ayah Keke berada dalam tubuh yang hancur, menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Sekalipun mereka sangat berbakat dan cekatan,
mereka bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri ketika menghadapi Raja Batu tak terkalahkan yang masih utuh. Ketiga leluhur ini begitu saktinya hingga tak ada bandingannya. Belum lagi Gegan dan yang lainnya, bahkan para raksasa di surga pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Di sisi lain, Xuanzu milik Keke juga ikut terpental dan terhempas oleh pukulan Raja Manusia Batu yang berhasil mengejarnya. Dia terpental ke langit, berlumuran darah dan mengalami luka serius. Engah, setelah pertarungan yang panjang sengit, Xiao Chen dengan sedih menyadari bahwa ia masih belum sebanding dengan Lusan. Nenek moyang dunia alien telah mencapai puncak Tao dan tidak dapat dikalahkan sama sekali. Mengapa manusia batu berujung 9 tidak punya hati? Dia meludahkan seteguk busa darah dan bertanya pada kura-kura batu tua di dalam tubuhnya. Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah datangnya seorang Raja Batu yang kuat ke dunia, bukan gabungan keduanya. Dia telah kehilangan dirinya sendiri dan hanya tubuhnya yang tersisa. Kura-kura batu tua tampak sangat sedih dan tidak berdaya. Tidak ada artinya. Kau tidak sebanding dengan para leluhur Kyushu di masa lalu. Membunuhmu hari ini tidak akan membuatku merasa puas sama sekali. Luzan dan dua Raja Batu lainnya memutuskan untuk membunuh mereka dan mengakhiri semuanya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan pertempuran itu hanya berlangsung sepihak, membuat mereka tidak merasakan gairah untuk bertarung. Seekor semut, yang memiliki senjata ajaib, apakah ia benar-benar berpikir ia dapat membunuh raksasa? Aku khawatir ia bahkan tidak dapat menggunakan senjata ajaib. Suara Luzan dingin, tetapi itu adalah kenyataan yang kejam. Xiao Chen merasa tidak nyaman saat melihat peta dewa dan gulungan kuno. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, bahkan dengan senjata sekuat apapun, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan karena dia tidak bisa mengenai tubuh lawan sama sekali. Ketiga leluhur dari dunia lain berdiri berdampingan. Pada saat ini, mereka semua mengangkat tangan mereka dengan kejam, siap untuk menekan dan mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, aura yang amat menindas meledak, dan 99 anak tangga batu di langit bergetar hebat. Semua orang mendongak dengan takjub dan melihat sebuah kuil besar menerobos penghalang dunia besar dan melintasi langit bagaikan komet terang yang menghantam bumi. Pada saat ini, ketiga leluhur agung dan para raksasa di surga terkejut. Dia ada di sini, Luzan berteriak, dan tidak peduli pada Xiao Chen dan yang lainnya, dia bergegas menuju 99 anak tangga batu bersama dua leluhur lainnya. Bas! Suara keras mengguncang langit, dan sebuah kapak batu besar muncul entah dari mana dan menebas ke arah tiga leluhur pada saat yang sama. Ledakan! Kuil itu menabrak 99 anak tangga batu dan tidak dapat dihentikan. Boom! Langit dan bumi luas, dan fluktuasi energi yang mengerikan terjadi sepanjang zaman. Seluruh langit berguncang bersamaan, dan terasa seolah-olah telah terjadi gempa bumi di langit. Semua raksasa di surga menggunakan kekuatan magis mereka yang paling kuat untuk melihat ke arah 99 anak tangga batu, berharap untuk menemukan rahasia tertinggi. Raja Pangu. Ketiga leluhur itu meraung. Kuil dan tangga batu saling bertabrakan. Ledakan. Kuil itu hancur berkeping-keping, dan 99 anak tangga batu juga runtuh, dan tempat abadi yang tidak diketahui itu sama sekali tidak ada lagi. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke daratan Kyushu. Pada saat itu, semua raksasa di surga terkejut,
karena dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka melihat ujung dari 99 anak tangga batu itu.